Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 12. Pak Andre, Bu Lia, Farlan dan Lely sedang berada di sebuah butik. Mereka mengunjungi butik ternama di pusat kota. Mereka sengaja pergi mencari kebutuhan pasien untuk Lely. Maklum, selama sakit lebih kurang 2,5 tahun, Lely tidak pernah berbelanja pasien. Ayah dan ibunya hanya fokus memikirkan tentang kesembuhan putri yang mereka sayangi. Alhamdulillah, setelah beberapa hari ini putri mereka sudah normal kembali berkat bantuan Farlan. Bu Lia dan Lely asik berburu sepotong demi sepotong pakaian untuk Lely. Sementara Pak Andre dan Farlan duduk pada sebuah sofa yang tersedia di dalam ruangan butik yang cukup lebar ini. Sejak putrinya sakit, Pak Andre tidak pernah lagi menyibukkan diri mengurusi perusahaannya. Ia hanya mempercayakan perusahaan itu kepada orang-orang yang ia anggap bisa dipercaya. Pak Andre lebih terfokus membantu istrinya Bu Lia mengurusi putri sematawayang yang lupa ingatan. Untuk pergi berbelanja bersenang-senang setelah hampir 2,5 tahun, hari inilah hari pertama sekali mereka melakukan hal itu. Dulu kalaupun mereka pergi-pergi, tak lain tujuannya hanyalah berobat, mencari kesembuhan untuk sang putri, menginap di rumah sakit jiwa, kemudian mencari orang-orang pintar, dan hal-hal yang tujuannya hanya satu, kesembuhan sang putri tercinta. Farlan, tunggu apa lagi? Terdengar suara lembut menyapa Farlan yang tadi cuma duduk menemani Pak Andre di ruang tamu. Lanjut aja, Li. Biar kami di sini saja bersama Bapak. Farlan bicara santai, seolah-olah ia tidak mau mengganggu Lely yang sibuk berburu. Sebentar saja Bu Lia dan Lely sudah berhasil mengumpulkan setumpuk pakaian-pakaian bermerek. Nak Farlan, ayo, tunggu apa lagi? Maaf Bu, ini sepertinya tidak bermanfaat untukku Bu. Kok ngomong begitu, Lan? Pak Andre memandang kepada Farlan. Dia heran mengapa pemuda ini berkata tidak bermanfaat baginya. Bukan maksudku menolak niat baik Bapak dan Ibu untuk membelikan pakaian untukku, Pak. Tapi beda halnya dengan Lely, Pak. Aku tinggal di kampung. Jadi untuk memakai pakaian-pakaian bagus itu rasanya tidak layak, Pak. Bapak tahu sendiri, di kampung pagi sekolah, sore nyari rumput,
bersih-bersih pekarangan. Kalau hari Minggu ngernet. Lagian tak layak pakaian-pakaian bagus dipakai di jalan yang berlumpur, Pak. Cuma buat repot untuk keluar-keluar. Si Leli menyambung pembicaraan Farlan yang dibelikan Pak Yanto kemarin sudah sangat lebih dari cukup, Li. Lili tahulah di kampung mau pakai pakaian bagus kemana. Sana sini nyeker. Bisa-bisa diketahuin orang, Li. Hehehe. Kalau tidak untuk disimpan. Loh, kalau disimpan besok nggak muat mau bazir, Bu. Leli senyum-senyum. Udah deh, Li. Terus saja. Farlan menutup pembicaraan sambil menyenderkan punggungnya pada sofa yang begitu empuk di ruang tamu butik kenamaan. Dinginnya AC di ruangan itu sedikit banyak membuat Farlan risih juga, tetapi ia berusaha untuk menutupi rasa risih itu karena ia tidak mau mengecewakan Leli yang masih bersemangat mengumpulkan pakaian-pakaian yang belum ia temukan. Rasa-rasanya udah, mah. Kalau ada yang kurang, besok bisa kita cari lagi. Iya, benar. Iya, mah. Ya udah, kemana kita lagi? Ya ke kasir dong, mah. Tak lama, tampak pakaian-pakaian buruan Leli yang bertumpuk di meja kasir telah berpindah ke dalam mobil mereka yang sedang terparkir. Kemudian mereka pun ikut berpindah dari butik itu ke dalam mobil. Tak lama kemudian mereka sudah pindah pula pada sebuah restoran yang sangat nyaman. Waktu berlalu, cerita pun berganti. Kalau tadi mereka berburu pasien, sekarang mereka berburu lidah. Hehehe, maksudnya berburu untuk lidah. Sambil bercerita rileks, tampak 4 orang itu dengan kompaknya mengeroyok setumpuk hidangan yang berada di atas meja. Kok Nak Farlan gak mau milih sih, Nak? Bu Lia sambil menyendok sepotong daging ke mulut menanyakan perihal kenapa Farlan tidak mau memilih pakaian di butik tadi. Rasa-rasanya mubazir, Bu. Untuk apa pakaian bagus-bagus banyak-banyak di kampung? Kecuali kalau kita tinggal di kota, banyak tujuan, banyak yang akan kita lewati orang-orang. Kalau di kampung toh itu juga, Bu. Ke sana jumpa ini, ke situ jumpa ini, ke sana lagi ini lagi. Maklumlah, Bu, kampung kami berjalan saja setengah jam sudah sampai dari ujung ke ujung. Hehehe, kampung, Bu. Ah, Mas Farlan. Iya, Mas. Ada KTP, Mas. Kalau KTP sih ada. Sambil mengeluarkan KTP yang berada di kantong celana belakangnya, Farlan memberikan KTP itu kepada Leli. Emangnya kenapa, Li? Razia ya? Farlan menggoda. Ih, kalau razia dari kemarin, Mas. Loh, Mah? Nampak Leli kaget setelah ia memperhatikan KTP Farlan yang berada di tangannya. Kenapa, Li? Tiba-tiba Pak Andre ikut bicara. Kalau tadi Pak Andre hanya diam-diam sambil memandang kelincahan sang putri yang sangat ia sayangi. Sebenarnya dia diam, bukan diam sembarang diam. Diam penuh keharuan. Ia sangat haru melihat betapa senang hati istrinya
mendapatkan sang putri sudah pulih kembali. Begitu juga dengan hatinya sendiri. Ia sangat haru melihat kelincahan sang putri sudah kembali seperti semula. Karena itulah ia tidak bisa terlalu banyak bicara, karena hatinya dipenuhi oleh rasa haru dan rasa gembira yang tidak alang kepalang, membuat ia sangat berterima kasih sekali kepada Parlan. Parlan baginya merupakan seorang anak yang memang diutus untuk membahagiakan keluarga mereka. Ini loh Ma, tanggal, bulan, tahun sama Ma dengan tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir Leli. Persis Ma, tanpa Bu Lia mengambil KTP Parlan yang diberikan oleh Leli. Bu Lia nampak juga termangu-mangu, merasa aneh. Kok bisa ya? Ya, yang namanya orang lahir Bu, setiap waktu ada. Kebetulan saja sekarang kami bertemu Bu, tapi lahirnya kan berjauhan. Leli di sini di kota, aku di sana di desa. Lan, kira-kira orang tuamu pernah bercerita jam berapa kamu lahir? Mendiang ayah dulu bilang kalau aku lahir saat-saat mau sholat Jumat, Pak. Wah, Bu, dia tampak kaget. Persis Lan, Leli juga lahir saat-saat mau sholat Jumat. Hehehe, ini namanya baru kejutan Bu. Itulah kebesaran Allah. Kita tidak tahu bagaimana kebesarannya. Parlan tampak berkhutbah pula sedikit. Mama papa tunggu di sini ya. Yuk Lan, ikut. Kemana Li? Tuh ke depan. Oh yang tadi. Biar papa aja. Nggak usah Pak. Biar Leli saja dengan Mas Parlan. Emangnya ada apa Li? Saya mau ditangkap ya? Hehehe. Masa ada aja. Urus ATM. Saya mau diurusin rekening gitu. Lah iya Mas, mau saya gesek di mana Li? Ya nggak usah digesek-gesek, nyimpan aja Mas. Kapan ke kota kan baru digesek. Ya udahlah. Nampak kedua mereka sepasang anak manusia ini keluar dari restoran menuju sebuah bank yang berada tepat di depan berseberangan dengan restoran di mana mereka sedang bersantai sambil menikmati hidangan-hidangan memanjakan lidah mereka. Bersambung.